Oke, para entrepreneur mania, episode yang lalu saya sudah jelaskan tentang what is brain color. Sekarang kita akan mengisi formnya, dan hopefully from this Anda bisa tahu warna otaknya Anda. Untuk membuat acara kita kali ini, segmen kita lebih menarik, maka dalam ruangan kelas sekarang ada mahasiswa kita dari AIMP Research Group, S1, S2, dan S3. Biar jadi lebih asik aja. Oke, kita ikut. So guys, di brain color test kita akan tahu di lampu warna otak Anda, kecenderungan Anda seperti apa, dalam suatu tim Anda jadi seperti apa, ya, bagaimana Anda melakukan respon terhadap sesuatu dengan lingkungan Anda, itu perlu dipahami. Orang yang berhasil adalah orang yang mengetahui dirinya sendiri. Bahkan Jalaluddin Rumi mengatakan, dia tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Oke? Nah, untuk itulah Anda harus mengenal diri Anda harus mengetahui kekuatan Anda di mana, dan maksimalkan kekuatan tersebut. Nah, dalam konteks ini, silahkan siapkan lembar kertas, ya, di mana Anda mulai mengisi form seperti ini, ya. Teman-teman yang di rumah, silahkan juga mulai seperti ini formnya. Anda bisa lihat di form ini, di belakang saya nanti dipasangin formnya. Oke, ada nomor 1, 2, sampai 13, ya. Kolom ke kanan ada A, B, C, dan D. Seperti berikut, silahkan dibuat. Oke, dan akan ada 13 pertanyaan yang Anda harus isi. Pilih, ya. Sudah semua? Oke, kita mulai ya. Untuk nomor 1, untuk pertanyaan nomor 1, ya, itu saya minta Anda untuk melihat gambar. Ada 4 sequence gambar yang akan saya perlihatkan. Anda diminta untuk memilih, dan keempat gambar tersebut yang mana paling kena di hatinya Anda, paling terasa this is gue, this is me. Pilih 4. Dan nanti Anda pilih juga gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat sesuai urutan ketidakcocokannya Anda dengan gambar tersebut. Makin cocok Anda, makin terasa feelingnya Anda kena banget dengan gambar itu, maka poinnya adalah 4. Gambar kedua yang kena di hati Anda, poinnya 3. Gambar ketiga yang kena di hati Anda, poinnya 2. Dan yang paling bukan Anda, poinnya 1. Ingat, pertanyaan 1 sampai 13 tidak boleh ada angka yang sama ke kanan. Tidak boleh 4, 4, 4, tidak boleh. Tidak boleh, saya gambar ini cocok, tapi saya juga cocok ini. Sama-sama 4 tidak boleh. Oke. Harus ada angka 4, 3, 2, dan 1 itu di sepanjang kolom ke kanan. Pilih yang mana paling bukan Anda dan yang mana paling Anda. Semakin mirip Anda, angkanya 4. Semakin bukan Anda, angkanya 1. Oke? Jadi dulu seperti itu. Paham ya? Paham. Teman-teman di rumah juga paham ya? Paham dong, Anda kan orang-orang cerdas. Oke? Nah, lanjut. Kita mulai dari gambar. Ini adalah kepribadian tipe A. Anda lihat gambar ini sekarang. Jika gambar ini memberikan gambar feeling mendalam ke Anda, silakan mulai kasih angka. Apakah dia 4, 3, 2, atau 1? Mungkin sekarang masih sulit untuk ditentukan karena Anda belum lihat gambar yang lain ya. Oke, ini kira-kira gambar tipe A. Saya perlihatkan dulu ke gambar tipe B dan seterusnya, dan nanti kita balik lagi ke A. Oke ya. Gambar B. Gambar C. Oke. Gambar D. Saya tidak mau jelaskan. Karena kalau saya jelaskan, jadi bias. Silahkan aja lihat perasaannya, kok saya cocok dengan gambar ini gitu. Kita kembali ya. Ingat, nilainya 4, 3, 2, 1, terserah apa urutannya di mana. Tapi yang tidak boleh kalau angkanya itu kita kembali ke gambar A. Saya tentukan A, Anda mau kasih angka berapa?
B mau dikasih angka berapa? C mau dikasih angka berapa? Harusnya C ini orang data science kayaknya. Ya, dan D, Anda mau kasih angka berapa? Oke, ingat 4, 3, dan 2, 1 itu harus tersebar. Tidak boleh ada angka yang sama. Ya, sudah? Udah ditulis, guys? Udah, oke. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2 adalah kata-kata. Setiap kata mungkin ada yang mirip dengan Anda. Anda rasa Anda saya seperti ini. Tapi ingat, selalu ada kata yang lebih dominan dibanding kata yang lain. Ya? Kita lihat satu contoh dulu. Nomor 2. Terorganisir, kreatif, mandiri, antusias. Kalau ditanya, Anda bisa bilang, keempat-empat itu ada di saya. Tapi Anda harus pilih yang mana yang paling dominan. Jika Anda bilang saya kreatif dan saya juga terorganisir. Tapi kalau jika disuruh pilih, Anda lebih kuat di mana, kreatif atau terorganisir? Sehingga ini lagi menjadi 4, 3, 2, dan 1. Tergantung yang mana. Yang mana Anda paling kuat. Kalau Anda bilang, saya orangnya sangat mandiri. Itu paling dominan di saya. Artinya mandiri angkanya adalah 4. Yang paling bukan gue adalah antusias. Maka antusias di D angkanya adalah 1. 4, 3, 2, 1. Silakan. Begitu juga selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diisi semua. Ingat, setiap kata-kata ini tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Lihat tuh, nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek. Yang ada adalah Anda pilih yang mana paling Anda. Dan yang mana paling bukan Anda. Silakan diisi. Jadi ke kolom kanannya ditulis angkanya, silakan. Ayo, ini sudah sampai nomor 11 ya. Silakan. Jawaban yang paling baik, oke, teman-teman di rumah, netizen. Jawaban yang paling baik adalah jawaban yang paling tidak dipikirkan. Spontan. Betul-betul dari hati. Uhuy. Ya, spontan. Uhuy. Jangan kalau dipikirkan. Dan jangan coba-coba menyontek ke sebelah. Artinya Anda menyontek karakternya orang lain. Sudah? Jangan terlalu dipikirkan. Jadi teman-teman di rumah sambil teman-teman mahasiswa mengisi di sini, ya kurang lebih pengisian time colornya juga Anda seperti itu. Ingat ya, isi yang paling Anda. Makin cocok dengan karakternya Anda, kasih 4. Kedua yang paling cocok, kasih Anda 3. Dan begitu seterusnya sampai yang paling tidak cocok dengan Anda, kasih angka 1. Oke? Ini suasananya makin seru ini ya. Saya cuma khawatir kalau ada yang balik ke kiri melihat punya temannya. Sekali lagi, jawaban yang benar adalah yang spontan. Oke, sudah ya? Ternyata prosesornya masih Pentium 1. Ayo, ya silakan. Takakur. Hah? Takakur itu adalah dia selalu merenung sebelum melakukan sesuatu. Itu takakur. Ya, kalau saya belum selesai saya takakur dulu artinya saya merenung, saya ngejawantah sebelum memutuskan sesuatu. Oke, sudah? Harusnya cepat guys, harusnya cepat. Ingat teman-teman di rumah, jangan seperti di sini ya. Harusnya cepat. Kenapa? Kalau itu terlalu dipikirkan, malah kadang-kadang kita memilih yang paling cocok-cocokan gitu loh. Seharusnya warna yang benar adalah warna apa adanya Anda. Ingat, tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk dibandingkan yang lain. Semuanya punya kekuatan. Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan kita masing-masing. Ya, yang salah adalah kalau kita tidak memanfaatkan kekuatan kita untuk kebaikan. Nah, ya. Sudah ya? Untuk saudara pengantar pertama Wira, ya. Memang pantas Anda dapat tingkat. Gitu kan. Oke.
Jadi teman-teman netizen di rumah, ya beginilah gayanya kami di IM Versus Group. Sore-sore seperti ini setelah kita habis makan pizza, ya kita coba untuk have fun dengan brand color. Sudah ya? Oke, karena sudah, saya pindah ke nomor 12 dan nomor 13 yang terakhir ya. Siap-siap teman-teman. 12 dan 13. Silakan. Dua nomor terakhir silakan diisi. Ketika bekerja sama dengan orang lain, saya melihat diri saya sebagai A. Coach, B. Pemain tim, C. Problem solver, D. Troubleshooter. Silakan dipilih. Nomor 13. Saya merasa nyaman dengan lingkungan kerja yang A. Stabil dan tenang, B. Harmonis, C. Privasinya bagus, D. Bebas. Oke, rasa sudah diisi ya. 4, 3, 2, 1. Ingat, tidak boleh ada yang sama guys. Jangan ada yang samakannya. Jangan ada 2-2 atau 3-3, 4-4. Jangan 4, 3, 2, 1. Terserah di mana. Yang paling Anda 4, yang paling bukan Anda 1. Oke, karena sudah semua, silakan mulai dijumlah dari kolom atas ke bawah. A. Totalnya berapa? B. Totalnya berapa? Kolom C. Totalnya berapa? Dan kolom D totalnya berapa? Silakan ditotal guys. Silakan. Silakan ditotal. Sudah? Setelah Anda total, tolong lingkari 2 jumlah terbesar. Di antara A, B, C, dan D, lingkari 2 jumlah terbesar. Apakah A dengan C, B dengan D, A dengan D, terserah. 2 nilai total tertinggi Anda lingkari. Oke. Sudah ada semua total tertingginya? Sudah ada? Sudah semua ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Kita lihat satu-satu Anda. Yang pasti guys adalah nilai tertinggi yang Anda lingkari, itulah warna dominannya Anda. Tapi sekarang kan Anda tidak tahu itu warna apa kan? Nah, ini kita buka satu-satu. Warna apakah Anda? Oke, kita buka satu-satu ya. Oke. Warna asli dalam bekerja biru, sifatnya konsentrasi pada manusia dan hubungan. Warnanya sangat empati. Ya, biasanya dia cenderung lingkungan yang suportif dan harmonis. Dia tidak suka di tempat yang banyak konflik. Oke? Dia orangnya sangat imajinatif. Bukan menghayal ya, imajinatif. Beda menghayal dan imajinatif ya. Dia tidak suka kompetisi. Nggak suka kompetisi orang biru. Ya. Dan dia selalu menghindari konflik. Nggak mau konflik dia. Kalau seandainya ada sesuatu masalah, dia cenderung mengalah. Ya. Yang paling penting adalah selain dari sifatnya seperti itu, dia suka encourage orang. Makanya dia adalah bestie yang baik. Oke? Cuma kekurangannya itu tadi, terlalu sering mengalah. Jadi kadang-kadang dia memprioritaskan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri. Menurut Anda,
Warna biru ini A, B, C, atau D? A, B, C, atau D? Yang A. Yang anggap biru A. Oke. Yang anggap biru B. Yang anggap biru C. Yang anggap biru D. Syukurlah. Ternyata yang menganggap biru B dominan, karena itu yang benar. Tolong angkat tangan yang lingkarannya total B-nya paling tinggi. Anda orang lihat. Anda orang biru. Dalam bisnis, maka orang biru paling tepat ditempatkan di HRD, Human Resource Department. Oke, sekarang kita move ke warna selanjutnya. Warna selanjutnya adalah warna gold atau kuning. Sifat utama dari warna kuning adalah lebih suka bekerja dalam situasi di mana mereka sudah melihat secara visioner ujungnya pekerjaan dari mana selesai. Maka memang orangnya sangat visioner. Dan biasanya orang kuning ini sifatnya kebapakan atau keibuan. Ya, dia sangat menghormati otoritas dan disiplin. Orangnya sangat saklek, sangat disiplin, sangat otoriter, ya. Dan dia juga adalah orang-orang pekerja keras. Sometimes pikirannya agak tradisional. Dalam konteks dia sangat konvensional orangnya, menjaga hal-hal yang ketabuhan apa dia sangat menjaga seperti itu, ya. Orangnya sangat mengakui SOP. Standar aturan prosedur kita harus ikuti seperti ini. Memang sudah harus seperti ini. Dia orang kuning, ya. Dia harus punya karakter yang orangnya stabil, tidak gampang bad mood, tidak gampang baper. Orang kuning seperti itu. Makanya dia punya kekokohan jiwa cukup baik. Sekarang saya tanya Anda, menurut Anda warna gold dan kuning ini dia A, B, C, atau D? Siapa yang A paling tinggi? A yang paling tinggi. Maka Anda memang gold. Anda leader. Orang gold yang berada di dalam organisasi, maka dia a good leader. Orang gold yang melakukan bisnis, maka dia a good businessman. Jangan dulu jangan dulu. Ada ketanda kutipnya. Yang bahayanya orang gold kalau seandainya dia tidak update selalu ilmunya. Oke, dia punya kecenderungan karakter gold, tapi kalau dia tidak update ilmunya, yang terjadi adalah dia pemimpin yang otoriter. Makanya orang gold harus selalu update ilmu tentang bagaimana manajerial terkini yang hubungannya dengan Gen Z, Gen Alpha, harus bagaimana. Dia harus tetap belajar. Karena kalau tidak, dia akan menjadi sosok otoriter. Oke, selanjutnya warna hijau. Dia sangat suka pada analitik dan kreatif. Orangnya sangat analitik dan kreatif, ya. Orangnya sangat tidak suka hal-hal yang imajinatif. Dia sukanya adalah hal-hal yang konkret, faktual, data, ya. Dia tidak suka bekerja di birokrasi. Dia sangat tidak suka birokrasi orang seperti ini, ya. Dia suka menguji ide-ide inovatif, oke? Dan orangnya sangat logis, sangat logis. Orang seperti hijau ini kadang-kadang juga betah duduk karena dia suka lihat data. Orang hijau ini kayaknya berkawan dengan ChatGPT. Dalam konteks ini, menurut Anda, hijau itu A, B, C, atau D? C. Siapa C yang paling tinggi? Iya. Nah, orang C, hijau, biasanya itu paling cocok memang coding. Siapa cita?
Orang C paling cocok data science. Data science. Oke? Nah, yang terakhir ini yang heboh ini. Orange. Orange adalah orang yang paling bebas, paling tidak mau terikat, paling anti mainstream. Out of the box. Out of the box. Semua cara berpikir yang biasa tidak pernah dipikirkan orang lain. Out of the box. Ya, dia bertumbuh dengan gelisah. Ya, dia suka dengan kebebasan pribadinya, tidak bisa ditekan. Dia sulit kalau kita suruh bekerja sama dalam tim, ya, dan kita minta untuk dia patuh sama tim itu, sulit. Dia suka bergerak dengan sendiri. Tapi kelebihannya adalah dia orangnya anti mainstream sehingga dia bisa memikirkan hal-hal yang orang hijau tidak pikirkan. Karena cara berpikirnya agak berontak. Ada lagi fitur yang paling kelihatan di orang orange. Dia tidak betah duduk lama. Dia suka berada di alam. Suka bekerja di alam, bekerja di lapangan langsung. Ngutak-ngatik langsung di lapangan. Dia lebih suka seperti itu daripada teoritis. Dan pasti Anda sudah tahu karena orange itu yang terakhir, maka dia adalah kelompok D. Kelompok D ada? Kelompok D ini anti mainstream artinya adalah orang yang, tapi dia bagus, dia enak kalau ngomong. Seharusnya pintar ngomongin orang seperti ini. Makanya di date orang orange itu biasanya kalau dalam bisnis kita masukkan dia di marketing. Anda cocoknya marketing karena dia bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain. Oke, itu kelebihannya orang orange. Dan orange musuh utamanya adalah orang hijau. Kenapa? Karena orange itu anti mainstream. Orang hijau sangat logik. Pertentangan itu, pertentangan. Sangat tidak cocok dia. Tapi keempat warna ini dibutuhkan dalam suatu bisnis, betul tidak? Karena empat warna ini saling menguatkan dalam bisnis. Itulah sebabnya kalau Anda jalan dengan bestinya Anda membuat suatu bisnis, padahal kita biasanya jalan sama orang karena kecenderungan warna kita sama. Can you imagine, guys? Kalau seandainya Anda memilih bestie Anda untuk menjadi co-founder dalam suatu startup, dan ternyata Anda sama-sama berwarna gold, apa yang terjadi dengan startup Anda? Sama-sama mau jadi pemimpin. Nah, di situ bahayanya. Makanya pilihlah tim jangan dari teman bestie, tapi pilihlah tim menurut warna yang Anda dibutuhkan dalam startupnya Anda. Oke? Kurang lebih begitu, sahabat netizen semua, sahabat entrepreneur mania. Silahkan Anda di startup Anda mulai melakukan tes yang sangat sederhana ini, dan silahkan menentukan tim. Kenapa? Jika Anda salah memilih tim, maka Anda akan menderita karena startup Anda akan tidak laku. Sampai ketemu di episode depan. Terima kasih.